Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jenderal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat jenis-jenis tanaman hias yang bisa dijadikan pagar hidup. Tentunya untuk pagar rumah atau pagar halaman atau taman kita. Kita simak videonya. Let's check this out. Oke, yang pertama yaitu tanaman pucuk merah. Ini dia tanamannya. Tentunya di pucuk-pucuk mudanya itu berwarna merah ya. Tidak merah pekat namun cukup merah menurut saya. Ini dia tanaman pucuk merah yang bisa dan cocok untuk dijadikan pagar hidup di rumah atau di taman atau di pekarangan yang lain. Kita lihat ya. Ini salah satu contoh real atau contoh nyata aplikasi penanaman pucuk merah sebagai pagar. Ini bisa dijadikan referensi sahabat semua jika ingin membuat atau menjadikan tanaman ini sebagai pagar rumah kita. Ini dia contoh lain aplikasi penanaman pucuk merah sebagai pagar rumah. Kita lihat ya. Ini cukup cantik untuk dijadikan pagar hidup. Tinggal perawatan dari pemilik yang harus tentunya rutin merawatnya agar hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua tidak asing lagi ya, itu tanaman teh-tehan. Ini bentuknya seperti ini. Ini juga sangat cocok untuk dijadikan pagar hidup di rumah kita. Ini kebetulan belum di pruning ya. Masih cakak-cakan ini, tapi tidak masalah. Ini sebagai contoh saja bahwa tanaman ini bisa dijadikan pagar hidup di rumah kita. Kita banyak menjumpai jenis ini ya, teh-tehan ini. Kita lihat di mana-mana masih dipakai untuk dijadikan pagar. Selanjutnya yaitu tanaman sambang darah. Sebenarnya ini adalah tumbuhan yang mempunyai khasiat sebagai obat ya. Ini tanaman ini berasal dari Cina dan Asia Tenggara. Untuk di Indonesia sendiri, tanaman ini dikenal sebagai daun remek daging, ki sambang, atau lebih umum dikenal sambang darah. Ini unik ya, di bagian bawah daun berwarna merah. Padahal di atas daun berwarna hijau dan ada sedikit putih. Warna putih seperti varigata ya. Ini juga cocok untuk dijadikan pagar hidup di rumah atau di halaman rumah kita. Kita lihat ya. Ini cukup cantik untuk dijadikan atau ditanam secara berderet dengan penanaman rapat seperti ini. Bisa jadi inspirasi sahabat semua. Kemudian yang tidak kalah terkenal lagi yaitu tanaman erva atau tanaman bayam merah. Ini adalah tanaman hias yang mempunyai daun merah dan tidak berbunga ya. Tanaman bayam merah ini banyak digunakan sebagai tanaman hias perumahan ataupun di perkantoran. Biasanya ini ditanam
berkelompok seperti ini ya, dengan kondisi rapat tentunya, untuk tentu saja pemanis halaman rumah atau taman kita. Ini juga bisa dijadikan pagar tentunya. Tanamannya seperti ini ya. Cukup banyak peminat juga untuk tanaman erva ini. Oke, selanjutnya yaitu tanaman brokoli hias. Tentu saja bukan brokoli sayur, ini brokoli hias ya. Entah kenapa namanya brokoli, mungkin karena daunnya menggumpal-gumpal seperti ini ya. Ini juga cocok untuk dijadikan pagar pembatas hidup di pekarangan atau di halaman rumah kita. Ini contoh aplikasi yang dibikin atau dibuat melingkari tanaman pucuk merah. Ini cukup cantik ya. Kita lihat kreasi dari tukang taman yang satu ini. Kemudian selanjutnya yaitu bougainville. Banyak yang tidak atau belum menyadari bahwa bougainville juga bisa dijadikan pagar hidup di halaman rumah kita. Kita lihat ini contohnya ya. Kita lihat di atas sana bougainville ditanam berjajar-jajar. Ini sepertinya mengelilingi kebun dari yang punya lahan ya. Ditanam berjajar-jajar dan hasilnya cukup indah nih. Bisa kita lihat. Ini sepanjang sekeliling kebun ditanami bougainville semua. Tapi tentunya ini untuk yang memiliki lahan yang cukup luas ya. Jika lahan sempit tentunya kurang cocok untuk membuat pagar hidup dari bahan bougainville. Bisa kita lihat sepanjang atau sekeliling halaman berisi bougainville semua. Selanjutnya yang tidak asing lagi yaitu tanaman bunga asoka. Ini juga bisa ditanam secara rapat-rapat ya, untuk dijadikan pagar atau penghias taman kita. Asoka ini memiliki banyak sekali jenis ya. Jadi tinggal pilih saja mana yang akan kita gunakan sebagai pagar hidup di rumah atau di taman kita. Ini contoh yang mikro ya. Ini juga bisa ditanam berjajar karena sangat cantik juga ya saat semua berbunga nantinya. Ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua dalam menanam tanaman untuk pagar rumah. Kemudian yang tidak kalah cantiknya yaitu tanaman Sabrina. Ini bisa juga dijadikan pagar hidup untuk halaman atau taman rumah kita. Ini Sabrina ya, bunganya cukup cantik juga, berwarna putih dengan 5 kelopaknya. Sangat cantik juga ini untuk dijadikan pagar rumah kita. Ditambah lagi dengan
bunga yang cantik untuk tanaman ini. Ini cukup recommended untuk dijadikan pagar. Selanjutnya yaitu tanaman legenda di Indonesia tentunya yang digunakan untuk pagar, yaitu tanaman Duranta atau di tempat saya lebih dikenal dengan nama sinyo nakal. Ini dari zaman dahulu kala ya, sudah dijadikan tanaman pagar di rumah. Tanamannya seperti ini. Ada durinya ya sahabat. Ini juga sangat recommended untuk dijadikan pagar. Sampai sekarang pun masih banyak yang menanam tanaman ini untuk pagar hidup di rumah. Kemudian selanjutnya itu tanaman luntas. Ini tanamannya seperti ini, sahabat. Kita lihat lebih dekat ya. Ini pucuknya. Oke, terlihat ya. Tepian-tepian daun dari tanaman luntas ini lancip-lancip ya. Namun ini tidak tajam. Cukup unik juga tanaman ini. Ini biasa juga dijadikan pakan hewan peliharaan ya. Contohnya kelinci. Sangat suka tanaman yang satu ini. Tanaman ini juga cukup terkenal untuk dijadikan tanaman pagar hidup di pekarangan rumah. Ini salah satu aplikasinya ya, contohnya. Kemudian salah satu tanaman legenda pagar lagi yaitu tanaman keji beling atau pecah beling. Ini bentuknya seperti ini. Ini juga cukup lama ya untuk diaplikasikan sebagai pagar halaman. Sebenarnya ini tanaman cukup berkhasiat ya. Konon katanya bisa sebagai antioksidan, mengobati diabetes, obat luka, dan obat ginjal. Kalian bisa search di internet ya. Tanaman ini juga sejak dahulu kala sudah dijadikan pagar rumah. Ini contoh aplikasinya. Jika dirawat dengan baik dan ditata tentunya hasilnya cukup memuaskan untuk tanaman keji beling ini. Kita lihat ya, sepanjang pekarangan halaman dibatasi oleh tanaman ini. Kemudian selanjutnya yaitu tanaman gandarusa. Tanamannya seperti ini ya. Ini kalau di tempat saya tanaman kangkungan namanya. Entahlah, yang penting jenisnya seperti ini. Soal nama itu kita nanti saja. Ini juga sangat cocok untuk dijadikan pagar pembatas di rumah atau di taman atau di halaman perkantoran yang lain ya.
Selanjutnya yaitu tanaman pangkas kuning. Entah mengapa namanya pangkas kuning, namun jenis tanaman ini juga bisa atau cocok dijadikan pagar halaman atau taman rumah kita. Tanamannya seperti ini ya. Cocok ditanam secara rapat berjajar untuk penghias halaman atau taman rumah kita. Ini contoh ditanam di salah satu jalan ya. Aplikasi seperti ini juga cukup cantik untuk penghias jalan atau taman ya. Tinggal kreasi dari pembuatnya saja dan perawatan tentunya. Kemudian ini selanjutnya yaitu tanaman cemara air. Ini juga cocok untuk dijadikan pagar halaman rumah kita. Bentuknya seperti ini ya. Ya disebut cemara air mungkin karena ini mirip cemara, namun tanaman ini memiliki kandungan air yang cukup banyak. Jadi mungkin itu sebabnya tanaman ini disebut tanaman cemara air. Kita lihat ini salah satu contoh real nyata penggunaan aplikasi tanaman cemara air untuk pagar rumah kita. Oke, demikianlah sharing singkat kita kali ini terkait tanaman hias untuk pagar hidup di rumah atau taman ya. Tentunya masih banyak tanaman-tanaman hias lain yang bisa diaplikasikan sebagai pagar. Terima kasih, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.